Jadi saya malu pulang kampung karena se-Manado kan udah tahu. Banyak pendeta di Manado udah minta doain Mongol mau jadi pendeta, terus kita pulang gak jadi kan malu. Mendingan jualan ke orang. Mending, kan muka matching. Iya. Karena kalau cover boy kan nggak bisa. Kalau rocker kan keren kan suka dipanggil kan misalnya. Tiba-tiba kalau soleh satu lapangan. Ini mau nonton konser apa mau ngaji gitu. Ini saya mau nanya sama Mongol nih. Ini dulu. Kenapa gue gini yang ditanya? Karena kalau sama Dedi galak banget mukanya. Lihat kebunku gitu. Jadi saya ganti tag. Lihat raportku penuh dengan merah. Tak pernah sopan bila di sekolah. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangan. Cukup. Ya, Penontonnya banyak ya. banyak. Tepuk Luar tangannya biasa. meriah, kelihatannya nggak punya masalah ya? Apa ditutupin gitu ya? Kenapa jadi? Masalah ditutupin. Biasanya itu manusia tuh pasti lahir ada masalah. Ya, hidup ada masalah, hidupnya masalah. Biasanya untuk menghilangkan masalah dalam hidup ini, maka muncullah sebuah seni yang disebut dengan komedi. Betul sekali. Nah, ya kan? Komedi itu juga berkembang. Betul berhidup. sekali, iya. Contohnya slapstick. Nah, Komedi zaman dulu slapstick apa tuh? itu barusan slapstick. Nggak ada apa-apa tapi nengok. Itu bukan slapstick, itu menipu. Itu enggak. Slapstick itu komedi yang terjadi karena ada sebuah stimulus. Tuh, lihat ya. Nggak mau. Nah, Nggak mau. nggak mau kan? Nah, tapi tadi kena kan? Tadi kena. Nah, coba lihat. Kau lihat lagi sih? Nah, kan lihat lagi kan? Oke, Mas Didi, lihat tuh, ada gajah terbang. Itu, gajah terbang. Kok enggak? Hah? Kok enggak? Karena udah sampai sana gajah. Nah, kan? Itu caranya. Oh iya, itu tadi. Harus Oh, iya. pintar. Itu salah gitu. satu komedi ya? Salah satu komedi. Tadi slapstick. Contohnya film Warkop itu kan ya, zaman dulu kan jatuh karena kesambel pisang. Tapi sekarang ada yang lagi hype, yaitu disebut dengan stand up comedy. Stand up comedy lagi Jadi, happening banget. Mereka berdiri sendirian, standing, terus mereka menggunakan komedi secara verbal. Nah, ini verbal ini juga macam-macam nih. Kebiasaan mereka menggunakan sarkastisme, satir. Satir, atau contohnya bisa juga sampai ngatain orang tapi jadi lucu, gitu kan? Contoh, dasar gak punya rambut. Contohnya gitu. Contoh. Nah, kita akan membahas tentang hal itu. Jadi kita undang dulu, ini yang tampangnya paling tua dan lagi hit saat ini. Langsung aja, ini adalah komika senior, Mongol. Hai bang, ya, cantik banget ya kadang-kadang. Emang kadang-kadang. Kenapa? Kok cantiknya kadang-kadang. Nah itu, suka bener ya kamu. Bisa kan? Tepuk tangan dulu Terima buat kasih. Mongol. Silakan Ya, Mongol, silakan. Mongol. Di mana nih? Oh di sini. Di sini. Aduh. Oke, kita udah punya Mongol nih. Nah, ini katanya dulu kan udah berapa kali kesini, kali kesini. Tapi kita belum pernah membahas tentang kehidupan seorang Mongol, ya kan? Jadi pertama Mongol itu bukan nama asli kan? Bukan. Bukan kan? Jadi Mongol lahir cuma nggak mungkin nama lu sebagus itulah ya. Iya ya nggak. Muka nggak mendukung. Cuman di asal muasal pakai nama Mongol tuh gara-gara film Condor Heroes. Yang Yoko itu loh bos. Nggak pernah nonton ya? Nonton. Oh nggak punya TV dulu? Nonton. Oh. Nonton. Yang ada Andi Lau itu kan. Iya, iya, Nah kan iya. ada salah satu raja tuh Raja Mongol. Nah itu mirip banget sama Mongol. Jadi dinamain Dipanggillah siapa? nama Mongol. Jadi Ya. waktu di Manado dipanggil Mongol. Nah udah. Sampai ke Jakarta ditambahlah stres. Apa urusannya? Ya otaknya agak geser. Sampai Jakarta tambah stres. Kan Tapi Mas Dedi kalau ngeliatin saya stand up kan selalu kacamata di kepala. ya emang harusnya di mana? Ya kan harusnya di mata. Nah karena mata gue nggak minus, ya minus otak saya. Oh.
Tapi ya orang tuh kalau ngeliat Mongol tuh selalu mikirnya orang Batak loh. Iya. Bener, nggak ada yang percaya kalau dia ini orang Manado. Orang Manado biasanya putih-putih, bersih gitu kan. Iya kita kayak orang Manado Jo. Dia ngerasa keturunan aku tuh orang Manado. Ini orang Manado begini. Kita pe punya papa Manado Jo. Kita pe punya mama Palembang. Situ Manado. Cantik, Mbak. Iya. Manado dari Nah, mana? jadi mama saya tuh cantik. Oh mama cantik. Kan orang Manado, mama saya orang Manado. Papa saya nggak jelas. Hei. Kan saya nanya, "Ma kok kenapa saya lahir begini?" Nah, mama cerita lah kenapa gitu. Terus oh ya sudahlah. Jadi pas ke Jakarta ke gereja dong, terus ditanya orang mana Mas? Orang Manado. Jadi ibu-ibu yang nanya sempat kaget, "Hah serius lu?" Mungkin nggak percaya. Terus Mongol pergi ke Senen beli koran yang udah majalah-majalah yang lama. Ke ibu-ibu langsung ditanya, "Marga halai." Kan, "Kok marga? Kok saya orang Manado?" "Ah serius lu?" Dia nggak percaya gitu. Tapi Mongol ini awalnya ke Jakarta itu niatnya merantau. Katanya dulu ke Jakarta tuh diajakin sama orang punya duit. Iya. Bareng-bareng berdua ke Jakarta. Si orang ini naik pesawat, dia naik kapal laut. Oh nggak bareng. Enggak. Jadi Mongol naik kapal laut. Niat ke Jakarta itu pertama tuh mau sekolah pendeta Mas Didi. Awalnya. Jadi saya udah minta didoain semua pendeta-pendeta di Manado karena kan niatnya memang pengen jadi pendeta. Betul. Nyampe Jakarta sponsornya kabur. Kabur? Serius kabur. Begitu. Dan untuk bertahan hidup jualan koran lah itu ngegelandang di pinggir Jualan jalan. koran Iya. akhirnya. Jadi saya malu pulang kampung karena se-Manado kan udah tahu banyak pendeta di Manado udah minta doain Mongol mau jadi pendeta. Terus kita pulang gak jadi kan malu. Jualan koran. Mending kan muka matching. Iya. Karena kalau cover boy kan nggak bisa. Iya betul. Jauh gitu. Mendingan jualan koran ya. Cocok sama Akhirnya muka. Jualan koran, oke. Jualan koran tapi Sampai- sekarang ya nggak? Enggak, sekarang udah terkenal. Udah. Tapi mukanya masih lecek Muka ya. nggak bisa berubah. Muka, the face doesn't change with money soalnya. Oh iya. Percaya nggak Cika, dia Iya. tuh sampai tidur di pinggiran Sarinah. Jadi itu tahun 99 itu karena yang tadi Nggak punya jadi uang. sekolah, nggak punya duit, bawa koper ke daerah Sarina. Jadi tidur di emperan toko, jam 6 pagi dibangunin, kita naik mobil lagi untuk cuma numpang tidur di mobil doang sambil cari-cari kerja. Jadi dapatlah kerja itu Mas jadi di Jalan Sabang di rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Ah. Tapi katanya sampai nggak makan 6 hari. Iya, karena kan proses mencari kerja ini waktu itu kan Krismon banyak perusahaan tutup. Betul. Jadi ada yang dicari 3 orang, yang datang 3.000 orang. Muka begini masuk susah masuk. Iya bener-bener. Iya kan pasti yang dicari yang gitu kan. Dan lu nggak makan tuh beneran? Nggak makan, tapi cuman minum. Beneran nggak makan? Beneran nggak makan, bukan Nggak- 6 hari, 9 hari. Nggak punya uang sama sekali? Nggak punya. Oke. Nggak punya, jadi cuman saya nggak pernah menyesal. Nggak pernah keluar kalimat, wah ini Tuhan kayaknya nggak adil. Nggak pernah, diikutin aja tuh alur hidup. Betul. Kerja di rumah makan Padang itu cuman 2 bulan. Cuma Karena 2 bulan. Mongol mecahin piring banyak. Ini beneran. Karena kan, maaf, kami orang Manado kalau bawa minum, bawa makanan kan pakai, orang Manado bilang baki, pakai nampan. Oh. Lalu rumah makan Padang kan disusun di sini. Lah gua bingung naruhnya gimana ini. Ya gua serodotin, serah. Jatuh. 2 gitu. Wah, akhirnya 2 bulan Dipecat. dipecat. Iya, dipecat. Gaji 400.000. Dia 420. Itu udah termasuk ganti piring. Pokoknya ada deh. tapi tolong musiknya seram. Tapi ada kabar bahwa Mongol itu pernah ikut sebuah sekte sesat. Bahkan menjadi ketua dari sekte sesat tersebut. Loh, kok ketawa? Nggak, maksudnya musiknya sereman muka gue. Ya. Jadi itu kan hasil dari pergaulan yang buruk ya. Tapi bener itu. Iya, Loh, tapi kan kamu datang pada saat itu mau jadi pendeta. itu udah bertobat. Jadi 97 itu saya udah bertobat. Sebelumnya ikut satu komunitas, itu satu ya komunitas lah namanya, ya yang sesat-sesat begitu. Saya jadi orang kedua di Asia. Oh ya? Ya, se-Asia bukan se-Indonesia. Se-Asia? Se-Asia. Karena kita dari kecil nggak punya dasar pengajaran orang tua. Oke. Jadi kan itu yang Mongol selalu bilang kalau punya anak kecil, punya apa-apa kan kita pasti diajarin orang tua mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak. Ini tidak Mongol ada. kan tidak, karena mamanya Mongol yang kandung itu meninggal umur 22 tahun. Oke. Jadi Mongol belum tahu mukanya. Karena udah keburu meninggal dulu. Mongol saat itu usia? Di usia dididik omah.
Usianya berapa waktu itu? 2 minggu setelah lahir 2 minggu setelah lahir. Ayah dipisahin, dibawa ke papa. dibawa ke papa. Iya, dari mama. Oke. Jadi diambil dari mama ke papa karena papa udah punya anak, nggak punya anak laki, anaknya banyakan cewek. Nah kan dihitung-hitung tulang, kalau zaman dulu kan hitung tulang 6972 gitu. Betul. Berarti Jadi Mongol dekat sama Oma. iya, jadi bukan sama papa, sama mama, tapi sama oma. Oma masih ada? Udah meninggal 160 hari. Baru dong berarti. Baru 6 bulan lalu. Mongol sendiri sama Oma gimana? Sedekat apa? Aman-aman aja. Dekat. Dekat banget. Jadi Boleh cerita nggak saya sedekat apa? lebih dekat dengan oma saya karena oma lebih dia berlaku sebagai seorang ibu dan ayah buat Mongol. Jadi kalau sekolah ada PR dia yang bikinin. Salah kalau seumpama nih, ini maaf nih, kecil kan kita suka jahil, nyolong duit. Sama dulu kan duitnya 25 perak. Itu nggak dihukum, maksudnya nggak dicambuk, tapi diikat disuruh berdiri di bawah pohon, ditaruhin kelapa yang baru diparut. Ya itu baik karena datang semut 300 bengkak kaki kita langsung kayak diantuk tawon. Tapi di situ mendidik bahwa mencuri itu nggak boleh. Mencuri itu tidak boleh. Terus banyak didikan moral yang diajarkan yang membuat Mongol sampai sekarang tidak berubah. Tetap PA gitu. Tapi artinya Oma sempat melihat Mongol sukses dong? Tidak. Kok bisa? Oh, maksudnya udah jadi seperti Iya. sekarang? Iya. Sudah pernah di televisi terus Apa kan kata gitu. Oma waktu itu? Kayak tuh mukanya operasi hidung. Disuruh operasi mukanya. Iya, maksudnya muka nggak usah dioperasi, hidung Jo kata. Oh, hidung. Saya mancu. Oh, hidungnya mana sih? Ada, Oke, ada. Mongol kan komedian ya, stand up komedi ya, komedian terkenal, lucu lah, kita semua tahu Mongol tuh lucu itu. Cuman saya mau ngebalik satu sisi, kalau Mongol bisa ngomong ke Oma saat ini, mau disampaikan ke Oma apa? Mau ngomong ke Oma ya paling cuman ya terima kasih udah bisa mendidik Mongol jadi seperti sekarang. Karena dalam hidup Mongol banyak hal yang Mongol praktekin, kayak saya nanyakan Oma kenapa sampai 106. Yang lain kan paling 80-90 so game over. Mongol nanya, kenapa Oma sampai 106? Dia bilang begini, sekarang Oma mau tanya Pangana. Dia balik nanya, kalau Oma zaman itu hidup 1912 lagi perang, Oma lagi buang air. Terus bunyi tembak-tembakan, Oma mau kemana? Jadi kan gua nanya, dia balik nanya, gua tambah bingung. Tapi dari situ Mongol nemu satu perkara bahwa hidup ini dijalanin bukan dipikirin. Dijalanin bukan dipikirin. Bukan dipikirin. Oke, karena ada yang mengatakan bahwa Mongol ini adalah stand up comedy yang paling mahal di Indonesia. mahal. Jadi setiap kali dia tampil itu kalau tidak lucu uang dikembalikan. Hah? Jadi kalau ngundang Bang Mongol tuh lucu banget tuh udah jadi jaminan. Ya, kalau sampai nggak lucu tuh uang dikembalikan. Uang biasanya. dibalik. Bener. Nah itu nanti kita coba jika di sini. Kita tes ya. Kita tes di segmen 2. Waktu itu kan pernah cuma 1 beat. Sekarang kita tantang buat Penonton harus berusaha untuk tidak tertawa. Jangan Mas, senatural mungkin aja. Loh enggak, Kasian. kan tantangan. Oh, tantangan. Kalau sampai Mongol bisa membuat tertawa berarti hebat, memang mahal. Kalau deal. tidak, ya seperti tadi kita bilang bahwa uang Uang dikembalikan. Tapi kan masalahnya Mas Dedi, saya kalau stand up kan pasti udah tahu, saya selalu ngebahas soal ketidaknormalan seseorang. Kan sekarang ada undang-undang KPI, nggak boleh ngondek. Nah itu, Tantangannya. itu tantangannya. Itulah tantangannya. Oh jadi, oke deh. Kita lihat aja salah satu ini, jangan mana-mana, tetap di hitam. Mas Dedi, Iya. setelah Anda tidak memakai eyeliner, apakah hidup Anda jadi lebih mudah? Lebih murah atau lebih mudah ini? Ya, apakah lebih murah dan lebih mudah? Lebih murah sih sebenarnya enggak, tapi sebenarnya setelah botak karena shampoo lebih mahal daripada pensil alis.